Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Rainanda dengan NPM 201434074 dari kelas 5H, Prodi PGSD, mahasiswa Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Kotak Petualang dengan penulis Dian Sukma Kuswardani dan ilustrator Valentina Kris Utami. Bab 1. Liburan sekolah. Benar-benar mengecewakan. Ketika Okta sampai di rumah kakek. Kakek selalu saja mengajak kita ke candi atau ke kebun kentang. Aku sangat bosan. Muka Okta dan Alfa cemberut. Kuharap Mama dan Papa tidak bekerja pada saat kita libur sekolah. Jadi, aku bisa pergi ke Museum Sains untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sana, kata Okta. Tak hanya kamu, aku juga ingin sekali pergi ke museum yang isinya banyak serangga-serangga yang diawetkan. Kudengar di sana ada serangga-serangga dari seluruh Indonesia, ujar Alfa. Alfa dan Okta pun membujuk kakek agar bisa membawa mereka ke sana. Bisakah kakek mengajak kita ke Museum Sains? Tanya Alfa sambil cemberut. Kuharap begitu, Fa, ujar Okta yang memelas. Bab 2. Tantangan dari kakek. Sambil cemberut, Okta mengelilingi kebun-kebun kakek. Tak hanya mengelilingi, Okta juga sembari melihat serangga-serangga yang berterbangan serta elok. Kemudian, kakek mengajak mereka untuk melihat Candi Dieng. Tetapi Okta dan Alfa tidak mau. Mereka menginginkan suatu eksperimen karena sebelum liburan sekolah, ibu dan ayah mereka telah menjanjikan mereka untuk melakukan eksperimen sains bersama-sama. Nah, kakek akhirnya berpikir pada saat sarapan, apa yang harus aku lakukan ya? Apakah aku harus membuat mereka kejutan supaya mereka senang? Akhirnya kakek pun berpikir bahwa kakek akan membuat kejutan untuk cucu-cucunya. Setelah itu, kakek bertanya kepada kedua cucunya, apakah kalian ingin kejutan? Mereka sangat excited, mereka sangat senang bahwa mereka mau mendapatkan kejutan. Tapi ada syaratnya, kata kakek. Syaratnya adalah saat mencari, kalian tidak boleh membawa ponsel, tidak boleh bertanya kepada orang desa untuk membantu menemukannya. Bagaimana? Mereka berdua, Okta dan Alfa, serentak menjawab tak masalah karena mereka sangat-sangat senang. Nah, mereka juga mulai penasaran atas kejutan kakek. Tak lama kemudian, kakek memberikan mereka kotak petualang yang berisi tentang petunjuk-petunjuknya untuk memecahkan teka-teki. Setelah mereka berhasil memecahkan teka-teki, maka mereka akan mendapatkan kejutannya. Nah, setelah mereka mendapat kotak petualang, akhirnya mereka beranjak pergi dari desa kakek. Bab 3. Petunjuk pertama dari kakek. Nah, sesampainya mereka ke balai desa, Okta dan Alfa membuka kotak petualang dan ternyata isinya penuh dengan barang-barang yang aneh.
Tanya Alfa bingung. Buat apa ini semua? Mereka pun kebingungan. Buat apa sih kakek membekali kita ini? Nah, selanjutnya terdapat kata-kata yang kita harus menyusunnya agar menjadi sebuah kata yang cocok. Terdapat kata T, S, T, U, T, S, B, S. Mereka sangat pusing dan mereka juga sangat kebingungan. Kemudian mereka sembari berpikir, akhirnya mereka mendapatkan ide bahwasannya itu adalah petunjuk arah. Mereka juga sangat kebingungan, ini kemana ya? Ini kemana ya? Kita harus berhasil menemukan ini, ujar Okta dan juga Alfa. Nah, kemudian mereka juga mengotak-atik dan membuka kotak petualang untuk mendapatkan benda-benda yang lain. Akhirnya, Okta mendapatkan magnet. Nah, mereka untuk apa ya magnet ini tersebut? Dan ternyata Okta kepikiran bahwa magnet dapat dijadikan kompas untuk petunjuk arah mereka. Setelah itu, mereka membuat kompas sendiri dengan cara tempelkan double tip di sepanjang magnet. Nah, mereka menempelkannya tuh. Kemudian, tempelkan magnet di dalam tutup toples. Letakkan tutup toples di air perlahan-lahan. Alfa yang menempelkannya dan Okta yang mengarahkan Alfa. Kemudian, mereka melihat apa yang terjadi. Dan ternyata, tutup toples tersebut berputar-putar di air di dalam kolam. Lama-lama gerakannya makin pelan, lalu berhenti. Wah, kita dapat petunjuk arah ini, kata Alfa. Nah, dan ternyata kutub utara magnet di kompas kita mengarah ke jalan depan balai desa. Akhirnya, mereka menuju ke sana. Bab 4. Petunjuk kedua. Setelah mereka kebingungan mau jalan kemana lagi ya, akhirnya Alfa membuka kotak petualang dan menemukan selembar kertas putih. Tetapi ia sangat kebingungan. Kenapa kertas putih ini kosong ya? Nah, Alfa mengambil kertas putih itu dan ternyata ditarik oleh Okta. Okta merebutnya. Tetapi Okta mempunyai ide. Kata Okta, aku lihat dulu, ini sepertinya sebuah petunjuk lagi. Wah, aku menemukan sesuatu, ujar Alfa. Ternyata mereka membuat kertas tersebut robek terbelah dua. Tetapi mereka mendapatkan petunjuk. Mungkin kakek memberi kita pesan rahasia, ujar Okta. Wah, tolong ambilkan kotak petualang. Kita harus cari petunjuk lagi. Kita harus menemukan alat yang bisa membuat kertas ini menjadi petunjuk arah. Akhirnya mereka mengambilkan arang. Arang ditumbuk menjadi serbuk yang kecil-kecil. Kemudian arang tersebut dioleskan ke dalam kertas. Setelah itu mereka mendapatkan bahwa tulisan yang di dalam kertas tersebut muncul. Tulisan apa ya kira-kira? Bab 5. Kira-kira tulisan tadi berisi apa ya? Dan akhirnya mereka menemukan jawabannya. Bahwasannya tulisan di dalam kertas itu berisi tentang tulisan ruang paling gelap. Awalnya mereka sangat kebingungan, tetapi Alfa mempunyai ide dan ia ingat bahwa ruang gelap kakek itu di kolong tempat tidur atau di lemari buku ya.
Tak lama kemudian, Okta juga ingat, bukan di bawah kolong tempat tidur atau di lemari, tetapi di gudang kentang kakek. Nah, mereka pun ke sana. Tetapi gudangnya terkunci. Alfa juga takut untuk masuk ke dalam gudang. Tetapi Okta menguatkan Alfa untuk masuk ke dalam gudang berdua. Mereka mengintip di dalam gudang. Wah, gelap sekali, Kak. Aku takut, ujar Alfa. Tetapi mereka mencari-cari lagi alat di dalam kotak petualang. Dan ternyata mereka menemukan korek api. Akhirnya mereka bisa masuk ke dalam gudang kentang kakek menggunakan korek api. Mereka menyalakan koreknya, tetapi apinya meletik-meletik. 1 detik, 2 detik, 3 detik, tep, dan mati. Apinya tidak bisa bertahan lama. Kemudian, ya Allah Akbar. Kemudian mereka berpikir untuk menemukan idenya lagi. Ternyata di dalam kotak petualang hanya berisikan 1 botol minyak goreng. Mereka harus memutar cara bagaimana apinya hidup dengan cara menggunakan minyak goreng. Ternyata Okta mempunyai ide. Mereka akan membuat pelita. Apakah itu pelita? Nah, akhirnya mereka akan membuat pelita. Bagaimana cara membuat pelita ya? Pertama-tama, linting kapas untuk dijadikan sumbu. Basahi sumbu kapas dengan minyak goreng. Kemudian tuang minyak goreng di sekeliling kaleng bekas. Taruh sumbu kapasnya di tengah kaleng bekasnya. Seperti ini. Nah, kemudian voila, jadi. Akhirnya pelita mereka pun jadi. Sehingga tangan Okta dan Alfa tidak terkena percikan-percikan api deh. Bab 6. Di mana hadiahnya? Okta dan Alfa pun masuk ke dalam gudang kentang kakek dengan membawa pelita. Mereka menelusuri ke sana kemari gudang kakek. Di mana ya? Akhirnya Okta menemukan sebuah kotak. Apa ini kotak hadiahnya? Tetapi dia membawa kotak hadiah tersebut di luar agar bisa membukanya dengan lebih terang. Ternyata isi kotak hadiah tersebut adalah perlengkapan eksperimen sains dan ensiklopedia serangga. Mereka sangat senang dan excited melihat hadiah-hadiah yang diberikan oleh kakek. Kemudian mereka pulang dengan membawa hadiah tersebut dan menemui kakek. "Kakek!" seru Okta menyambut kakeknya dengan pelukan. "Sudah tidak mengambek," kata kakek. Kakek mencubit hidung Okta. Okta tertawa. "Ya kek, semuanya sudah beres kami laksanakan." Alfa menambahkan, "Terima kasih ya kek, liburan ini benar-benar seru dan menyenangkan." Baiklah, terima kasih semuanya sudah mendengarkan cerita dari saya. Semoga kita bisa memetik hikmahnya ya. Bye-bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.